Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Perancis meluncurkan pemeriksaan di puluhan masjid. Otoritas Perancis telah melakukan inspeksi terhadap lusinan masjid dan ruang solat yang dicurigai terkait dengan ekstremisme Islam. Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengumumkan tindakan tersebut dengan mengatakan beberapa di antaranya dapat ditutup jika terbukti mendorong separatisme. Itu terjadi seminggu sebelum peluncuran undang-undang baru untuk memerangi ekstremisme semacam itu. Dalam catatan kepada Kepala Keamanan Regional yang dilaporkan oleh media Perancis, Darmanin mengatakan akan ada pemeriksaan dan pengawasan khusus untuk 76 masjid dan ruang solat, 16 di antaranya di wilayah daerah Paris. Pengawas negara akan memeriksa pembiayaan mereka, koneksi imamiyah dan kemungkinan sekolah Al-Quran untuk anak-anak, demikian dilaporkan kantor berita Reuters. Biden menunjuk penasihat ekonomi utama DC untuk memerangi perubahan iklim dan krisis pekerjaan. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden telah menunjuk Brian DC sebagai penasihat ekonomi utamanya. DC telah membantu upaya Presiden Barack Obama untuk menyelamatkan industri otomotif dan menegosiasikan perjanjian iklim Paris. DC berusia 42 tahun akan menjadi orang termuda yang memimpin Dewan Ekonomi Nasional. Penunjukannya menandakan niat Biden untuk menempatkan perubahan iklim sebagai inti dari rencananya untuk menghidupkan kembali ekonomi Amerika Serikat setelah pandemi COVID-19 yang menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh krisis pekerjaan. Mesir membebaskan aktivis hak setelah tekanan global. Mesir membebaskan 3 anggota staf dari organisasi hak asasi manusia terkemuka menyusul tekanan global dengan kampanye internasional bersama untuk membebaskan mereka, termasuk kekhawatiran yang diungkapkan oleh tim Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden. Polisi menangkap ketiganya dengan tuduhan bergabung dengan kelompok teror dan menyebarkan berita palsu setelah pertemuan publik dengan duta besar asing pada 3 November untuk membahas hak asasi manusia di negara itu. Pemerintah LCC, sekutu Amerika Serikat dengan hubungan ekonomi yang dalam dengan negara-negara Eropah, telah melakukan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di Mesir yang mentargetkan tidak hanya lawan politik Islam tetapi juga aktivis pro-demokrasi, jurnalis dan kritikus online selama bertahun-tahun. Bangladesh tidak bisa melupakan kekejaman yang dilakukan oleh Pakistan pada tahun 1971, demikian kata Perdana Menteri Hasina. Perdana Menteri Sheikh Hasina mengatakan bahwa Bangladesh tidak bisa melupakan kekejaman yang dilakukan oleh Pakistan pada tahun 1971 dan rasa sakit akan tetap ada selamanya. Dia membuat komentar tersebut selama pertemuannya dengan Komisaris Tinggi Pakistan Imran Ahmad Siddiqui ketika dia menghubunginya di tempat kediaman resminya pada siang hari di Dhaka. Merujuk pada peristiwa antara tahun 1948 dan 1971, Perdana Menteri Hasina mengatakan bahwa volume buku dokumen rahasia cabang intelijen pada Bapa Bangsa Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman mengandung banyak fakta sejarah dari periode ini. Bangladesh memulai relokasi Rohingya ke fasilitas baru dibangun di Pulau Char Bhasan. Melanjutkan rencananya untuk memindahkan orang-orang suku Rohingya dari kamp pengungsi Cox's Bazar, pemerintah Bangladesh kemarin memulai proses relokasi mereka ke fasilitasi yang baru dibangun di Pulau Char Bhasan. Ratusan Rohingya diangkut dengan bus dari kampus Ukhia Degree College di Cox's Bazar ke pelabuhan Chattogram untuk dibawa ke Pulau Char Bhasan, menurut laporan kantor berita Reuters. Itu mengutip pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa proses itu sukarela. Mereka mengatakan kepada Reuters bahwa para pengungsi akan pergi ke Char Bhasan dengan senang hati. Dia mengatakan pemerintah telah mengambil semua langkah untuk menangani bencana termasuk kehidupan dan penghidupan yang nyaman. Kelompok hak asasi manusia internasional menentang relokasi Rohingya ke Char Bhasan.
China mencoba meremehkan rencananya untuk membangun bendungan besar di dekat garis LAC di bahagian hilir Sungai Brahmaputra di Tibet. China kemarin mencoba mengecilkan rencananya untuk membangun bendungan besar di dekat Line of Actual Control di bahagian hilir Sungai Brahmaputra di Tibet. Kementerian Luar Negeri China mengatakan tidak perlu ada kekhawatiran atas proyek tersebut. Dikatakan Beijing akan terus memiliki komunikasi yang baik dengan negara bahagian tepi sungai yang lebih rendah dari India dan Bangladesh dalam berbagi informasi hidrologi, pencegahan banjir dan pengurangan bencana serta manajemen kontingensi. Namun, mereka menghindari mengatakan apapun tentang kapan China akan membahas masalah pembangunan bendungan yang diusulkan dekat garis LAC di Tibet dengan negara-negara tepi sungai yang lebih rendah. Para ahli mengatakan bahawa ini merupakan perkembangan yang signifikan dari sudut pandang India karena bendungan tersebut dilaporkan akan dibangun di dekat LAC di sekitar yang disebut tikungan besar di mana Brahmaputra melengkung ke selatan sebelum memasuki India dan di mana sungai memperoleh volume air yang besar. India mengatakan Pakistan gagal menanggapi masalah inti dalam kasus Kulbhushan Yadav. India mengatakan Pakistan telah gagal menanggapi isu-isu ini inti terkait kasus Kulbhushan Yadav yang akan menjadi dasar peninjauan dan peninjauan ulang yang efektif seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional. Menjawab pertanyaan media tadi malam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Anurag Srivastava mengatakan Pakistan berusaha menghubungkan kasus Kulbhushan Yadav dengan kasus tahanan lain. Dia mengatakan bahawa dalam praktek konsuler rutin, Shahnawaz Noon dipilih oleh Komisi Tinggi India untuk berdalil dalam kasus pembebasan dan pemulangan seorang tahanan India, iaitu Muhammad Ismail, yang telah menyelesaikan hukumannya tetapi terus dipenjara di Pakistan. Juru bicara tersebut mengatakan Noon dilaporkan telah membuat pernyataan yang tidak benar dan bertentangan dengan pendirian India dalam kasus tersebut. Dia berkata, Noon nampaknya telah bertindak di bawah tekanan dari pihak Pakistan untuk membuat pernyataan seperti itu yang dia tidak memiliki otorisasi. Ia menambahkan, dalam proses persidangan khusus Ismail, Jaksa Agung Pakistan mengangkat masalah Yadav meski kedua kasus tersebut tidak ada kaitannya sama sekali. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar mengadakan percakapan maya dengan Menteri Luar Negeri Republik Dominika. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar pada hari Khamis mengadakan percakapan virtual dengan Roberto Alvarez, iaitu Menteri Luar Negeri Republik Dominika. Mereka membahas perluasan bisnes, peningkatan kapasitas dan pelatihan serta kerjasama di bidang kesehatan dan digital. New Delhi mengatakan India dan China terus menjaga komunikasi untuk memastikan pelepasan sepenuhnya di sepanjang garis LAC. India dan China terus menjaga komunikasi melalui jalur diplomatik dan militer. Menanggapi pertanyaan media, juru bicara Kementerian Luar Negeri Anurag Srivastava mengatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan lagi pertemuan komandan senior pada waktu yang tepat. Ini dengan tujuan memastikan pelepasan penuh di semua titik gesekan di sepanjang LAC di sektor barat dan pemulihan penuh kedamaian dan ketenangan. Pada pertanyaan lain, Srivastava mengatakan bahawa masalah intinya adalah bahawa India dan China harus secara ketat mengikuti berbagai perjanjian dan protokol bilateral secara keseluruhan termasuk perjanjian tahun 1993 dan 1996 tentang pemeliharaan perdamaian dan ketenangan di sepanjang garis LAC di daerah perbatasan. India dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama kekayaan intelektual. Departemen Promosi Industri dan Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dan Industri menandatangani MOU kemarin dengan Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat. MOU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama IP antara kedua negara. Ini akan memfasilitasi pertukaran dan penyebaran praktik terbaik, pengalaman dan pengetahuan tentang IP di antara publik, industri, universitas, organisasi penelitian dan pengembangan, dan usaha kecil dan menengah. Dampak COVID-19 akan dilihat selama dekade yang akan datang. Demikian kata Ketua PBB. Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres telah memperingatkan bahawa dunia dapat memerangi gempa susulan pandemi COVID-19 selama beberapa dekade mendatang, bahkan jika vaksin segera disetujui. Guterres yang berbicara kemarin di sesi pertama dari Majlis Umum PBB tentang pandemi virus corona memuji kemajuan ilmiah yang cepat, tetapi memperingatkan bahawa vaksinasi bukanlah obat mujarab untuk penyakit yang mempengaruhi planet ini. Dia mengatakan vaksin tidak dapat memperbaiki kerusakan yang akan berlangsung bertahun-tahun, bahkan beberapa dekade mendatang. Kemiskinan ekstrim meningkat, ancaman kelaparan membayangi dan dunia menghadapi resesi global terbesar dalam 8 dekade. Demikian kata Guterres. Para pemimpin atau pejabat senior dari lebih dari 100 negara akan mengambil bahagian dalam KTT PBB melalui pidato singkat yang direkam sebelumnya. Perdana Menteri Modi akan menyampaikan pidato utama di IIT 2020 Global Summit. Perdana Menteri Narendra Modi akan menyampaikan pidato utama di KTT Global IIT 2020 yang diselenggarakan oleh PAN IIT USA hari ini. Tema dari KTT tahun ini adalah The Future is Now. KTT ini akan fokus pada isu-isu seperti ekonomi global, teknologi, inovasi, kesihatan, konservasi, habitat dan pendidikan universal. PAN IIT USA adalah organisasi yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Sejak tahun 2003, PAN IIT USA telah menyelenggarakan konferensi ini dan mengundang pembicara dari berbagai sektor termasuk industri, akademisi dan pemerintah. PAN IIT USA dijalankan oleh tim relawan alumni IIT. Sekian telah pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, media sosial, seksi bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar berjudul Peningkatan Ekonomi Pasca Lockdown Sedang Mulai Terjadi. Dengan koleksi pajak barang dan jasa iaitu pajak GST yang mencapai 1 triliun rupiah untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan November, ditambah dengan serangkaian kabar positif mulai dari penjualan mobil penumpang yang lebih baik, pemuatan barang kereta api, manajer pembelian indeks PMI untuk manufaktur hingga kenaikan dalam jasa. Semuanya jelas menandakan tunas perubahan haluan ekonomi. Menariknya, penurunan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto iaitu PDB triwulan terbaru sebesar 7,5% selama triwulan kedua antara Juli dan September tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan penurunan hampir 24% pada triwulan pertama ketika terjadinya pengaruh lockdown atau pengunciannya yang merugikan aktivitas di seluruh sektor real. Telah timbul harapan akan pemulihan yang tajam di triwulan-triwulan selanjutnya. Hal ini didukung oleh penilaian terbaru dari Departemen Urusan Ekonomi Kementerian Keuangan yang menunjuk pada ekonomi yang beringsut kuat di jalur pemulihan berbentuk V setelah proses pembukaan kunci yang didukung oleh banyak langkah-langkah stimulus yang cerdik. Pertumbuhan output kuat di kuartal kedua dengan kontraksi sebesar 7,5% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang menjadi mungkin karena pertumbuhan output sektor manufaktur mengalami peningkatan paling tajam dari negatif 39% di kuartal pertama menjadi positif 0,6% pertumbuhan di kuartal kedua. Pemulihan yang sehat ini disebabkan oleh pemenuhan permintaan barang-barang industri yang terpenam dan untuk membangun kembali persediaan karena sektor manufaktur mendapatkan kembali momentumnya dengan mantap tapi pasti. Meskipun pendapatan kotor dari pajak GST mencapai hampir 1,05 triliun rupiah pada bulan November, hanya 1,4% lebih tinggi dari tahun lalu, kenaikan pendapatan pajak GST pada bulan Oktober dan November setelah tren yang bergoyang pada bulan-bulan awal setelah penguncian yang paling ketat. Ekonomi terpaksa harus bertahan dapat membantu mengurangi kekurangan kompensasi pajak GST ke Amerika. Pada bulan November, 82.420 juta rupiah dikumpulkan sebagai ses yang hanya digunakan untuk mengkompensasi negara bahagian yang menerapkan pajak GST ketika negara bahagian setuju untuk memasukkan serentetan
pungutan lokal ke dalam pajak GST negara bahagian. Lebih membesarkan hati adalah melebihi dan di atas dorongan dalam imbal hasil pajak GST pada bulan November. Data yang dirilis oleh Pengawas Umum Akun mengungkapkan bahawa setelah berkontraksi pada pertengahan pertama tahun keuangan, pengumpulan pajak di pusat meningkat pesat pada bulan Oktober. Peningkatan dalam pengumpulan jelas berbasis luas didorong oleh pajak tidak langsung yang lebih tinggi dan pajak penghasilan pribadi. Pada tingkat agregat, pendapatan kotor dari pemerintah pusat melonjak 17% di bulan Oktober tahun ini karena hasil pajak tidak langsung yang lebih tinggi dengan pendapatan dari pajak GST pusat, cukai dan bea cukai semuanya menunjukkan pertumbuhan yang membesarkan hati karena aktivitas konsumsi terus berjalan di musim perayaan. Lembaga pemeringkat Moody's dalam penilaian terbarunya mencatat kondisi akan membaik untuk perusahaan-perusahaan India tahun ini karena aktivitas ekonomi semakin meningkat pasca lockdown dan pendapatan tumbuh di belakang kebangkitan permintaan yang meluas di seluruh sektor yang mendukung prospek stabil untuk perusahaan-perusahaan India pada tahun 2021. Dikatakan, lazim lingkungan suku bunga rendah dan ketersediaan kredit yang cukup akan memungkinkan perusahaan dengan neraca yang kuat untuk membiayai kembali dan tumbuh. Berkaca pada kebangkitan di sektor real ekonomi, Menteri Perdagangan dan Industri Pemerintah Pusat Piyush Goyal menyoroti skenario yang cerah. Berbicara kepada anggota pertemuan Dewan Perdagangan baru-baru ini, dia mengatakan industri domestik memperoleh ketahanan dengan rantai pasokan global yang melihat ke India untuk menyediakan jangkar bagi perekonomian yang transparan dan lebih terbuka untuk diterlibatkan. Namun, para ekonomi tetap berhati-hati terhadap permintaan agregat yang terus melemah yang dapat membuat dorongan pertumbuhan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, mereka menggarisbawahi perlunya langkah-langkah yang lebih langsung dan spesifik untuk memfasilitasi momentum pertumbuhan di sektor padat karya dalam tekanan seperti perjalanan, pariwisata, dan retail untuk memastikan bahawa kehilangan pekerjaan tambahan tidak berubah menjadi penurunan permintaan di masa depan untuk menghalangi pemulihan yang sedang berlangsung. Sekian.